Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dibaca dari Matius pasal 24 ayat 9 sampai 14. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari dalam Tuhan. Salam. Tema firman Tuhan yang kita renungkan adalah orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jika saya ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaikan sebuah perjalanan jauh. Seandainya kita melakukan sebuah perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain yang ditempuh dengan jarak jauh. Dalam perjalanan tersebut pasti banyak tantangan dan rintangan. Ada jalan yang lurus, ada juga jalan yang berliku-liku. Ada jalan yang datar, dan ada juga jalan yang bebatuan, becek, dan jalannya kasar. Pasti banyak warna yang kita rasakan dalam perjalanan. Kadang kita kehujanan, dan kadang juga kita merasakan panas terik matahari. Ditambah lagi kita akan merasakan lapar, haus di perjalanan. Banyak sekali tantangan dan rintangannya. Dan mungkin saja ada situasi kita rasakan, ada yang menghalangi di perjalanan. Misalnya ada orang yang mengatakan, tidak usah ke sana, kembali saja. Atau bahkan ada orang yang menakuti kita di tengah jalan, mungkin ingin merampok atau ada maksud jahat. Tetapi perlu kita ketahui, orang yang tetap setia, yang tidak mengenal lelah, yang mau melewati jalan yang kasar, yang becek, yang berliku-liku, ia tetap setia, tidak pernah menyerah pada rasa dingin jika kehujanan, tidak menyerah pada terik matahari jika kepanasan, tidak gampang menyerah walaupun lelah, letih. Begitu juga ia mengeluarkan tenaga, kekuatannya untuk melawan tantangan. Jika seandainya ada orang yang menakuti di perjalanan, dan ia tidak mau mendengar kata-kata orang yang mematahkan semangatnya untuk tetap maju. Jika ada orang yang mengatakan, tidak usah lanjutkan perjalananmu, kembali saja terlalu jauh, ia nggak usah mendengarkan itu. Hanya orang-orang yang memiliki sifat demikian yang akan sampai pada tujuan akhirnya. Perjalanan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus juga ada tujuan, yaitu hidup kekal, yaitu sorga tempat sukacita yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan harus berusaha
berjuang agar sampai pada tujuan tersebut. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan, tetapi orang-orang yang setia, yang tidak gampang menyerah, yang terus melawan penyesat-penyesat, yang terus melangkah, orang-orang demikianlah yang akan sampai pada tempat sukacita itu, sorga itu, hidup yang kekal itu. Karena hanya orang yang bertahan sampai pada akhir akan diselamatkan. Yesus menjelaskan tanda-tanda kesudahan dunia atau tanda-tanda akhir zaman. Setelah murid-muridnya bertanya, apa tanda-tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia? Yesus mulai menjelaskan kepada mereka bahwa ada saatnya nanti bahwa mereka, murid-muridnya ini, dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pengikut Yesus akan mengalami penderitaan. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan disiksa, akan diserahkan ke dunia, kepada orang-orang yang tidak takut Tuhan, akan bangkit menganiaya orang percaya, bahkan dibunuh, sangat dibenci oleh karena nama Yesus. Orang-orang dunia tidak akan suka mendengar kata-kata percaya Yesus. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ikut Yesus, itu akan dibunuh. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang yang meninggalkan Kristus akan menjadi murtad, kembali kepada kehidupan yang lama. Sehingga sesama orang percaya pun saling membenci. Tidak ada lagi kasih. Saling menyerahkan dan saling membenci. Saling egois. Itu yang akan terjadi. Akan ada banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Yang menawarkan hal-hal yang gampang dilihat, gampang dipegang. Yang memuaskan nafsu-nafsu tubuh dunia ini. Bahkan ada yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan dari sorga, yang menyampaikan ajaran-ajaran supaya ia diikuti. Itu akan terjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman. Oleh karena hebatnya kedurhakaan itu, sehingga kasih orang-orang yang ada di dunia ini, kasih perasaan orang-orang percaya menjadi dingin. Tidak ada lagi rasa kasih kepada sesama. Yang ada saling membenci, saling bertengkar, saling merendahkan, menyombongkan diri sendiri supaya dia sendiri yang hebat. Itu yang akan terjadi. Tetapi dari berbagai penderitaan ini yang akan terjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman, Tuhan Yesus menguatkan orang-orang percaya, murid-muridnya yang menanyakan kepadanya saat itu, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap setia. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya yang akan selamat. Saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, perlu kita juga ketahui dan harus sungguh-sungguh benar-benar menyadari bahwa hidup ini ada akhirnya. Dan saya mau ngasih tahu bahwa akhir kehidupan ini bukan kematian. Karena ada banyak orang yang beranggapan akhir kehidupan di dunia ini adalah pada saat meninggal, mati. Akhir daripada kehidupan bukan kematian. Karena kematian itu adalah hanya terpisahnya antara tubuh dan nyawa manusia. Nyawa seseorang. Tubuhnya lah yang mati kembali ke tanah. Sedangkan hidupnya, nyawanya akan terus hidup. Menantikan kedatangan Tuhan yang terakhir kali. Menantikan akhir zaman. Akhir daripada dunia ini.
Jadi akhir daripada kehidupan ini adalah akhir zaman. Kesudahan dunia. Yaitu datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk menghakimi dan mengadili setiap orang yang pernah hidup di dunia ini. Sekali lagi itu adalah akhir daripada kehidupan. Sebab itu untuk mencapai akhir tersebut perlu kita mengetahui dan harus tahu bahwa banyak rintangan, banyak tantangan yang dihadapi. Perlu kita ingat firman Tuhan hari ini. Kita harus tetap setia. Kita harus tetap bertahan sampai pada akhirnya itu, sampai pada akhir zaman itu. Sekalipun menderita, sekalipun banyak yang terjadi, menggoncang iman percaya kita kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tetap berpegang pada firman-Nya, tetap percaya kepadanya. Tempatkanlah di dalam benak pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mencapai pada surganya itu, untuk sampai pada kehidupan yang sesungguhnya itu. Dari penjelasan Yesus kepada murid-muridnya, bukan hanya saja menjelaskan tentang akhir zaman, tetapi juga menjelaskan supaya orang percaya, murid-muridnya juga tetap setia. Supaya tetap bersikap beriman, bersikap baik kepada Tuhan. Untuk menantikan kedatangannya kedua kali. Untuk sampai pada akhir zaman itu. Begitu juga nasihat firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, cobaan, godaan yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Kita tetap menjaga sikap rendah hati kepada Tuhan. Dan kita memang melihat tanda-tanda akhir zaman yang dijelaskan oleh Yesus dalam firman Tuhan ini kadang kita rasakan pada saat ini. Tanda-tanda akhir zaman tersebut sudah mulai ada bayang-bayangannya bagi orang-orang percaya di zaman ini. Jika kita melihat ada banyak orang yang sudah tidak takut lagi kepada Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan persekutuan beribadah setiap minggu kepada Tuhan. Menganggap bahwa beribadah itu tidak penting-penting amat, tidak perlu. Tidak lagi takut kepada Tuhan. Tidak taat, menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Dalam pikiran seseorang, kebanyakan orang, bahwa cerita Tuhan itu hanya sekedar cerita dan dongeng. Sehingga mereka tidak takut akan Tuhan. Yang terjadi saling membenci, saling menjatuhkan, ada banyak terjadi di saat ini. Jika ia melihat orang lain mulai menata kehidupan, mulai kehidupan seseorang itu mulai mapan, maka ada saja orang yang membenci, berusaha menjatuhkan. Orang-orang zaman sekarang sangat sensitif. Sedikit tersinggung langsung marah. Dan bukan hanya marah biasa, langsung bunuh-bunuhan. Bahkan yang saudara, yang sedarah di saat ini pun, hanya gara-gara sepele, bisa bermusuhan, bisa berbunuh-bunuhan. Tidak saling teguran, saling membenci. Saling menjatuhkan, saling merendahkan. Saling menyombongkan apa yang ia punya. Itu yang terjadi. Bahkan bisa ada nabi-nabi palsu yang menyesatkan saat ini. Kalau kita umpamakan nabi-nabi palsu yang hadir saat ini seperti barang-barang canggih yang sangat menarik. Yang dulu-dulu kita nggak pernah lihat, tetapi sekarang bermunculan. Sehingga pikiran, perasaan hati orang-orang
lebih tertarik kepada barang-barang canggih ini. Dan kalau sudah tertarik pada barang canggih, itulah yang mengikis rasa cinta kepada Tuhan, sehingga semakin menipis, bahkan melupakan Tuhan. Dan bisa juga nabi-nabi palsu bermunculan saat ini, yang mengatasnamakan hamba Tuhan, mengatasnamakan menyampaikan Injil, tetapi isi isi pemberitaannya hanya menawarkan kesenangan-kesenangan dunia. Menawarkan kekayaan, menawarkan kesuksesan, kesenangan-kesenangan tubuh, kesenangan-kesenangan dunia. Kalau soal menegur, menasehati, untuk memperbaiki kelakuan perbuatan yang jahat, jarang-jarang dinasihati, jarang disampaikan. Itu juga termasuk salah satu ciri-ciri nabi palsu. Padahal sebenarnya Yesus pernah katakan, jika engkau ikut aku, engkau harus menderita. Tanda-tanda akhir zaman itu kadang-kadang kita rasakan di waktu dan saat kita berada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, sekalipun tanda-tanda itu sudah mulai bermunculan, kita harus tetap menjaga sikap. Tetap setialah kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena jika tetap setia, tetap bertahan, bahkan berani melawan kejahatan-kejahatan dunia ini, maka engkau akan diselamatkan sampai pada akhirnya. Pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mengadili dunia ini, orang-orang yang ada di dunia ini, kita orang percaya yang tetap setia, yang akan dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Masuklah ke dalam sorga, tempat sukacita hidup yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera. Semoga itu yang harus kita targetkan, harus masuk, harus sampai di tempat itu. Itulah yang disebut dengan akhir. Sebab itu saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, jangan terlena dan terhanyut pada keadaan dunia ini. Jangan ikut membenci. Jangan sampai tertanam dalam hati dan pikiran untuk egois, tidak memerlukan Tuhan, bahkan tidak memerlukan saudara sesama. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman dalam hidupmu. Cepat-cepatlah sadar. Cepat-cepatlah ubahlah sikap itu. Karena itu tidak mengantarmu kepada kesudahannya. Itu tidak mengantarmu pada keselamatan itu. Firman Tuhan hari ini menegaskan, menasihati kita. Tetap setialah, bertahanlah sampai pada akhirnya. Sampai benar-benar kehidupan kita diselamatkan. Kita berdoa. Firman-Mu menguatkan kami saat ini ya Tuhan. Begitu banyak godaan, cobaan yang merupakan tanda-tanda akhir zaman terjadi. Dan Engkau menasihati kami, jika kami tetap setia, bertahan hingga pada sampai akhirnya, maka kami akan diselamatkan. Kami mau Tuhan masuk ke dalam sorga-Mu, sehingga kami akan tetap berjuang melawan kejahatan, tetap berjalan, tetap setia. Begitu banyak tantangan dan rintangan kami abaikan, sampai kami benar-benar memastikan kami masuk ke kehidupan yang kekal. Amin.